Pada Minggu sore, berita mengejutkan muncul tentang Abu Obedah, juru bicara utama Hamas yang dikenal karena kekejamannya dan hasutannya terhadap pemerintahan Arab moderat. Konfirmasi terakhir menyatakan bahwa ia telah disingkirkan, sebuah langkah yang dipandang sebagai akhir dari banyak kesalahan yang telah dibuatnya selama ini. Berita kematiannya menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia Arab, terutama setelah Kepala Staf IDF mengeluarkan peringatan kepada para pemimpin Hamas di luar negeri, menyatakan, "Kami juga akan menjangkau mereka." Suara yang telah menjadi simbol perlawanan Palestina selama 2 dekade terakhir kini telah menghilang. Abu Ubaidah, juru bicara Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas, dipastikan tewas akibat serangan udara Israel di kota Gaza. Bagi banyak orang, ia lebih dari sekedar juru bicara. Ia adalah wajah propaganda Hamas, suara yang selalu terdengar setiap kali terjadi konfrontasi antara Israel dan Hamas di medan perang. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah kematian Abu Ubaidah akan mengubah arah konflik ini, atau malah semakin memicu ketegangan di Timur Tengah. Pada 30 Agustus 2025, militer Israel, IDF, melancarkan serangan udara besar-besaran di kawasan Rimal, Gaza City, dengan Abu Ubaidah sebagai salah satu target utamanya. Nama aslinya Hudzaifah Samir Abdullah Al-Kahlut telah lama menjadi suara resmi Hamas. Israel melalui Perdana Menteri Binyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengklaim bahwa operasi tersebut berhasil. Abu Ubaidah dilaporkan telah tewas, sebuah klaim yang diperkuat oleh laporan media Arab, termasuk Al-Arabiyah, yang menyatakan bahwa keluarga dan pimpinan Hamas telah mengidentifikasi jasadnya. Dengan ini berakhir sudah perjalanan seorang tokoh yang dianggap sebagai propagandis berbahaya oleh Israel. Namun, bagi Palestina, ia tetap menjadi simbol perlawanan. Abu Ubaidah mulai dikenal secara global sejak Intifada kedua di awal 2000-an. Berbeda dengan banyak pemimpin Hamas lainnya, ia selalu tampil dengan wajah tertutup, hanya menunjukkan sorot matanya. Gaya komunikasinya sangat khas, tegas, dramatis, dan penuh simbol perlawanan. Setiap kali Israel meluncurkan operasi militer, suara Abu Ubaidah selalu terdengar di televisi dan media sosial, mengklaim kemenangan, menantang Israel, atau mengajak massa untuk bergerak. Dalam konteks peperangan modern, peran juru bicara seperti Abu Ubaidah sangat strategis. Ia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga merancang narasi. Ia mampu mengubah serangan roket menjadi simbol heroisme dan menjadikan korban sipil sebagai martir perlawanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Israel menganggap sosok ini sebagai musuh publik nomor 1 dalam ranah psikologis dan propaganda. Mengapa Israel merasa perlu menargetkan Abu Ubaidah? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, ia merupakan wajah publik Hamas. Dengan membungkam Abu Ubaidah, Israel ingin menyampaikan pesan bahwa bahkan simbol-simbol propaganda tidak lagi aman. Kedua, ada konteks politik yang mendesak. Netanyahu saat ini menghadapi tekanan dalam negeri dengan ekonomi yang tidak stabil, oposisi politik yang kuat, serta protes masyarakat terkait lamanya operasi militer di Gaza. Menghabisi Abu Ubaidah merupakan pencapaian besar yang bisa dijadikan alat propaganda di dalam negeri. Ketiga, ada dimensi geopolitik yang perlu diperhatikan. Hamas bukanlah pemain tunggal, ada Iran dan Hizbullah di Lebanon, serta jaringan proksi yang lebih luas. Dengan menyingkirkan juru bicara utama Hamas, Israel mengirimkan sinyal tegas kepada Teheran, "Kami mampu menjangkau siapa saja, kapan saja." Ini lebih dari sekedar operasi militer, ini adalah pesan strategis di tingkat regional. Dalam konflik yang berkepanjangan seperti ini, figur publik seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada komandan di lapangan. Abu Ubaidah adalah simbol, suaranya yang khas dan retorikanya yang menggelegar menjadikannya ikon perlawanan. Kini, setelah kematiannya, muncul pertanyaan, apakah Hamas akan kehilangan moralnya atau justru menjadikannya martir baru? Sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang gugur seringkali memperkuat narasi perlawanan. Dari Syekh Ahmad Yasin hingga Abdul Aziz Al-Rantisi, para tokoh Hamas yang tewas di tangan Israel justru menginspirasi generasi baru. Kematian Abu Ubaidah bisa menjadi pedang bermata dua. Ia mungkin melemahkan mesin propaganda Hamas untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang, hal ini bisa memperkuat romantisme perjuangan mereka. Di balik drama besar ini, kondisi Gaza tetap mengenaskan.
Laporan dari rumah sakit mencatat bahwa puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua, tewas dalam serangan tersebut. Kematian Abu Ubaidah menjadi sorotan utama dunia, tetapi di lapangan, krisis kemanusiaan semakin parah. Ribuan orang terpaksa mengungsi, sementara akses terhadap pangan dan obat-obatan semakin menipis. Beberapa kasus kematian akibat malnutrisi sudah dilaporkan. Ini adalah realitas yang jarang mendapat perhatian. Walaupun Israel berhasil mengklaim kemenangan strategis, bagi rakyat Gaza ini hanya menambah penderitaan. Narasi besar dalam geopolitik selalu memiliki sisi lain, tubuh-tubuh kecil yang tak berdaya, korban dari permainan politik global. Bagaimana respons dunia Arab? Iran sebagai pendukung utama Hamas kemungkinan akan menjadikan kematian Abu Ubaidah sebagai bukti kejahatan Israel, sekaligus memperkuat dukungan terhadap kelompok proksi mereka. Hizbullah di Lebanon mungkin akan meningkatkan retorika mereka dan bahkan melancarkan serangan terbatas sebagai balasan simbolis. Mesir dan Qatar, yang sering berperan sebagai mediator, kini berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin meredakan ketegangan, di sisi lain, mereka harus menghadapi tekanan dari publik Arab yang marah. Sementara itu, dunia Barat, terutama Amerika dan Uni Eropa, kemungkinan akan melihat ini sebagai kemenangan melawan terorisme, meskipun dengan resiko semakin memperburuk krisis kemanusiaan. Kematian satu individu dapat memicu resonansi geopolitik yang melintasi batas negara. Menariknya, kematian Abu Ubaidah bukanlah satu-satunya peristiwa besar dalam pekan yang sama. Beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Pemerintahan Houthi di Yaman, Ahmed Galeb Nasir al-Rahawi, juga tewas akibat serangan Israel. Kedua peristiwa ini tampaknya bukan kebetulan. Ini mencerminkan pola Israel yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk menargetkan tidak hanya Hamas di Gaza, tetapi juga sekutu-sekutu Iran di Yaman. Dengan menyingkirkan Abu Ubaidah dan al-Rahawi hampir secara bersamaan, Israel mengirimkan pesan ganda kepada rakyatnya bahwa pemerintah tetap kuat dan kepada musuh regional bahwa tidak ada yang kebal. Kematian al-Rahawi di Yaman memicu reaksi yang keras dengan Houthi menyerang kantor PBB, menahan staf, dan meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Ini merupakan bentuk pembalasan simbolis yang menunjukkan bahwa setiap serangan Israel akan melahirkan konsekuensi di tingkat regional. Jika kita melihatnya sebagai satu kesatuan, operasi terhadap Hamas dan Houthi mencerminkan strategi Israel yang menargetkan figur simbolik sekaligus memprovokasi reaksi yang dapat digunakan untuk membenarkan eskalasi lebih lanjut. Sejarah Timur Tengah dipenuhi dengan episode serupa. Pada tahun 2004, Syekh Ahmad Yassin dibunuh oleh rudal Israel, dan tidak lama setelah itu, Abdul Aziz al-Rantisi juga tewas. Meskipun Hamas mengalami pukulan berat, apakah perlawanan mereka berhenti? Tentu tidak, justru semakin menguat. Di Lebanon, pembunuhan Imad Muqnieh oleh Israel pada tahun 2008 justru melahirkan simbol baru bagi Hizbullah. Ini membuktikan bahwa membunuh satu tokoh tidak otomatis mematikan sebuah gerakan. Sebaliknya, hal ini bisa melahirkan generasi baru yang lebih radikal, berani dan nekat. Inilah paradoks geopolitik. Israel berupaya melemahkan musuh dengan menargetkan pemimpin organisasi, tetapi hasilnya seringkali justru sebaliknya. Kepala baru muncul, sementara narasi martir semakin menguat. Abu Ubaidah kemungkinan besar akan dikenang seperti Yassin atau Rantisi. Sebagai pahlawan yang gugur, Abu Ubaidah lebih dari sekadar juru bicara. Bagi generasi muda di Gaza, suaranya mungkin akan terus bergema melalui rekaman, mural, dan kisah-kisah heroik. Lantas, apa makna di balik kematian Abu Ubaidah? Apakah ini menandai akhir sebuah babak, atau justru awal dari fase yang lebih kelam? Israel berusaha menunjukkan kekuatannya, tetapi sejarah Timur Tengah mengajarkan bahwa setiap tokoh yang tumbang seringkali digantikan oleh sosok baru atau bahkan melahirkan legenda yang lebih kuat. Bagi Gaza, masa depan tetap suram, terlepas dari ada tidaknya Abu Ubaidah. Sementara itu, bagi Israel, kemenangan taktis ini mungkin memberikan keuntungan politik. Namun apakah itu cukup untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 7 dekade? Jawaban akhirnya mungkin tidak terletak pada rudal atau drone, tetapi pada narasi, simbol, dan memori kolektif yang diwariskan. Dalam dunia geopolitik, kematian seorang tokoh seringkali bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita yang lebih panjang.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.